Presiden Yoon Suk Yeol telah resmi dimakzulkan oleh parlemen pada Sabtu 14 Desember 2024. Namun drama politik Korsel masih belum berakhir. Dari 300 anggota parlemen Korea Selatan, 204 memilih untuk memakzulkan presiden atas tuduhan pemberontakan. Sementara 85 lainnya menolak, 3 orang abstain dengan 8 suara batal. Lewat pemakzulan itu, Yoon telah diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai presiden. Perdana Menteri atau PM Korea Selatan Han Duck-soo sekarang menjadi pemimpin sementara negeri ginseng itu. Namun naiknya Han sebagai orang nomor 1 di Korsel akan menemui tantangan berat di dalam dan luar negeri. Tantangan yang berpotensi menjerumuskan Seoul dalam kekacauan politik. Meski Yoon sudah dimakzulkan, drama politik Korsel masih belum menemukan titik terang. Para pengamat meringatkan pemakzulan Yoon tidak mungkin mengakhiri kekacauan politik. Guru besar di Universitas EUH di Seoul, Leif Erik Isli mengatakan, situasi ini bahkan bukan awal dari akhir. Mereka melihat pemakzulan Yoon menciptakan kekosongan politik di pucuk pimpinan. Perdana Menteri Korsel Han Duck-soo, pengganti Yoon sementara, memang adalah sosok berpengalaman. Namun, ia tidak dipilih rakyat atau tidak punya mandat elektoral. Kekacauan politik dinilai akan mempersulit Seoul untuk menavigasi ketidakpastian relasi dengan pemerintahan Donald Trump mendatang. Donald Trump menggambarkan aliansi dengan Korea Selatan sebagai tawar-menawar yang buruk. Trump bahkan mengancam akan membuat Korsel membayar lebih untuk keberadaan 28.500 tentara AS di Korsel, serta mengenakan tarif yang lebih besar pada ekspor Korsel ke Amerika. Presiden terpilih Amerika dari Partai Republik itu bahkan belak-belakan mengatakan akan cocok dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Korea Selatan juga masih disibukkan dengan ancaman nuklir dari tetangganya Korea Utara. Guru besar ilmu politik di Universitas Kyonggi, Sung Dok-ham menyebut, untuk mengatasi masalah ini, Seoul perlu sosok pemimpin yang kuat. Kompetensi inilah yang tidak dimiliki oleh Han Duck-soo. Sebab seperti dijelaskan oleh guru besar hukum dan pakar konstitusi di Universitas Sogang, Lim Ji-bong, peran presiden sementara adalah mempertahankan status quo. Menciptakan kebijakan baru yang signifikan dianggap berada di luar kewenangannya. Ditambah mandat mereka semakin terbatas karena Han, Menteri Keuangan, dan Menteri Luar Negeri Korsel menghadapi pertanyaan mengenai peran mereka dalam deklarasi darurat militer Yoon. Han mengaku ia dan menteri lainnya sebenarnya menentang keputusan darurat militer Yoon. Namun mereka tidak dapat membujuknya untuk tidak melakukannya. Adapun usai dimakzulkan di parlemen, langkah selanjutnya ada di Mahkamah Konstitusi atau MK. MK butuh setidaknya persetujuan 6 hakim untuk mengesahkan mosi itu. Setelah ada persetujuan majelis hakim, barulah presiden bisa dicopot dan PM diangkat menjadi penjabat presiden. Penjabat presiden punya waktu 60 hari, terhitung sejak majelis mengesahkan pemakzulan untuk menggelar pemilu. Sayangnya, opsi pengganti Yoon juga tak lepas dari masalah. Pemimpin Partai Demokrat, partai oposisi terbesar di Korsel yang digadang-gadang menang dalam pemilu mendatang jika jadi dilaksanakan, juga punya masalah tersendiri. Ia berada dalam masalah hukum yang jika dikabulkan dapat melengsarkan Lee dari jabatannya. Perdana Menteri Korea Selatan Han Duck-soo yang kini menggantikan Yoon sementara, meminta maaf terhadap gonjang-ganjing yang terjadi. Dalam pidatonya pada Sabtu 14 Desember 2024, Han Duck-soo berjanji akan menciptakan pemerintahan Korsel yang stabil. 비상경제 대응 체계를 강화하여 금융, 외환 시장이 원활하게 작동하도록 만전을 기하겠습니다. 치안 질서를 확립하고 취약계층을 위한 맞춤형 지원 방안을 마련하고 각종 재난에도 철저히 대비하겠습니다. 정부가 먼저 자세를 낮추고 국회와 긴밀히 소통하고 협조를 얻어 국제사회의 신뢰를 유지하고 국민 여러분들께서 안심하실 수 있도록 하겠습니다. Selain itu, relasi dengan Amerika Serikat tak luput jadi perhatian Han, terutama dari sisi militer.
Maka dari itu, Han meminta militer Korsel membangun postur pertahanan gabungan dalam koordinasi dengan negeri Paman Sam. 군은 현 상황의 엄중함을 깊이 인식하고 한미 간 긴밀한 공조하에 연합 방위태세를 확립하고 북한의 도발 등에 대비, 감시, 경계태세를 더욱 강화해 주실 것을 당부드립니다. Dimaksudkannya Presiden Yoon Suk Yeol bukanlah akhir dari drama politik di Korea Selatan. Posisi Han Duck-soo sebagai pemimpin sementara tidaklah kuat. Padahal Korea Selatan harus menghadapi berbagai tantangan berat, baik di dalam maupun luar negeri. Terutama dalam relasi dengan pemerintahan Donald Trump dan ancaman nuklir Pyongyang yang terus menghantui. Ditambah sosok pengganti Yoon kelak jika terjadi pemilu juga tak lepas dari masalah. Bagaimana Korea Selatan menghadapi sederet masalah ini pada tahun 2025 mendatang? Saksikan perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.